Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan sedikit memaparkan tentang dampak yang timbul karena ketunarunguan anak. Dalam kesempatan kali ini kami akan memaparkan 7 poin utamanya, yaitu diantaranya ada persepsi auditif, yang kedua ada bahasa dan komunikasi, yang ketiga ada kognisi, yang keempat ada pendidikan, yang kelima ada vokasional, yang keenam ada masyarakat dan lingkungan, yang keenam ada sosial. Terima kasih, selamat menonton dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Rengganis. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul masalah yang ditimbulkan akibat ketunarungan. Menurut Arthur Bourdieu, di sini ada 7 masalah yang ditimbulkan akibat ketunarungan. Yang pertama yaitu persepsi auditif. Nah, sebelum masuk ke pengertian persepsi auditif, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian persepsi itu sendiri. Jadi, persepsi itu merupakan proses mental yang menginterpretasikan dan memberi arti pada objek yang ditangkap atau diamati oleh indera. Nah, ketepatan persepsi ini tergantung pada kelengkapan dan kegiatan pengamatan indera dan asosiasi dengan pengalaman indera di masa lalu. Jadi, ketepatan persepsi seseorang itu dapat diukur melalui pengamatan indera dan asosiasinya dengan pengalamannya di masa lalu. Jika kedua hal ini dapat ditangkap atau diterima dengan baik pada diri seseorang, maka persepsinya akan bagus. Dan sebaliknya, jika kedua hal ini tidak dapat diterima atau tidak dapat diterapkan di dalam diri seseorang, maka persepsinya mungkin tidak bagus. Nah, kita akan lanjut ke pengertian persepsi auditif. Nah, persepsi auditif merupakan kemampuan untuk memahami dan menginterpretasikan segala sesuatu yang didengar. Jadi, persepsi auditif ini berkaitan dengan indera pendengaran. Nah, kecakapan ini mempunyai implikasi terhadap belajar dan penampilan motorik, baik itu motorik kasar maupun motorik halus. Nah, dalam persepsi auditif ini mencakup beberapa kemampuan. Yang pertama yaitu kesadaran fonologis, dan kedua itu diskriminasi atau perbedaan auditif, dan yang ketiga yaitu ingatan auditif, dan yang keempat yaitu urutan auditif, dan yang kelima yaitu perpaduan auditif. Nah, kalau kesadaran fonologis itu merupakan kesadaran bahwa bahasa itu dapat dipecah ke dalam suatu kata, suku kata, fonem atau bunyi huruf. Nah, kemudian diskriminasi atau pembedaan auditif itu yaitu kemampuan mengingat perbedaan antara bunyi huruf atau fonem dan mengidentifikasi kata-kata yang sama dengan kata-kata yang berbeda. Nah, kemudian ingatan auditif itu merupakan kemampuan untuk menyimpan dan mengingat sesuatu yang didengar. Nah, kemudian urutan auditif itu merupakan kemampuan untuk mengingat urutan hal-hal yang disampaikan secara lisan. Misalnya contohnya mengurutkan suatu kata gitu, kayak SPOK. Nah, gitu. Nah, sedangkan perpaduan auditif itu merupakan kemampuan memadukan antara elemen-elemen dalam bunyi huruf, fonem tunggal, atau beberapa bunyi huruf menjadi satu kata yang utuh, atau suatu kalimat. Nah, dari beberapa kemampuan tadi, pada anak tunarungu tidak memiliki kemampuan tersebut. Mengapa?
karena adanya kerusakan atau gangguan pendengaran, baik itu sebagian atau keseluruhan, maka pendengarannya akan sulit atau kurang berfungsi sebagaimana semestinya. Nah, akibatnya ketajaman pendengarannya pun berkurang dan menyebabkan persepsi auditorisnya kurang berkembang. Nah, jadi pada anak tunarungu itu mereka sangat sulit untuk menangkap suara-suara, khususnya bunyi-bunyian dan bunyi bahasa melalui pendengarannya itu. Nah, akibatnya anak-anak tidak dapat menirukan atau mengulang kata-kata yang didengar menjadi suatu bahasa yang diungkapkan secara lisan. Nah, jadi kesimpulannya, persepsi auditif itu berkaitan dengan kemampuan otak untuk merespon atau memproses dan menginterpretasikan berbagai bunyi atau suara yang didengar oleh telinga. Nah, kemampuan persepsi auditif yang baik kemungkinan seorang anak dapat membedakan berbagai bunyi, suara, sumber, ritme, dan volume serta pitch yang berbeda. Nah, dan anak tunarungu kesulitan dalam membedakan bunyi tadi, suara tadi, terus sumbernya, terus ritmenya, dan volume dan pitch. Dan anak tunarungu kesulitan belajar dengan sesuatu yang berhubungan dengan informasi auditif. Nah, sulit memahami konsep yang bersifat verbal, dan kemudian padahal dalam konsep yang bersifat verbal tersebut banyak konsep-konsep yang harus dipahami dengan menggunakan bahasa secara abstrak maupun secara lisan. Yang kedua yaitu bahasa dan komunikasi pada anak tunarungu. Dari segi bahasa, anak tunarungu kesulitan dalam berbahasa karena pada anak tunarungu memiliki kosakata yang tidak banyak atau sedikit. Nah, kemudian anak tunarungu sulit untuk mengartikan kata-kata yang mengandung ungkapan idiomatik atau kemampuan mengungkapkan mendengarnya itu kurang. Nah, kemudian tutur bahasanya itu tidak teratur, tidak jelas begitu. Nah, dari segi bahasa dan komunikasi, kemampuan anak tunarungu dalam berbahasa dan berbicara berbeda dengan anak normal pada umumnya karena kemampuan mendengarnya yang begitu kurang, sehingga anak tunarungu tidak bisa mendengar bahasa, maka anak tunarungu mengalami hambatan dalam berkomunikasi. Nah, sehingga anak tunarungu memerlukan penanganan khusus dan lingkungan berbahasa dan hidup di lingkungan berbahasa yang intensif yang dapat meningkatkan kemampuan berbahasanya. Nah, kebutuhan untuk berekspres. Nah, dalam penanganan yang diberikan kepada anak tunarungu yaitu khususnya dalam kebutuhan untuk berekspresi. Tujuannya yaitu untuk melatih berbahasa anak tunarungu dan komunikasi anak tunarungu pada orang lain atau pada masyarakat yang banyak dan mudah dipahami apa yang mereka ungkapkan oleh orang lain atau masyarakat setempat. Nah, kebutuhan berekspresi ini sangat diperlukan untuk anak tunarungu. Misalnya yaitu contohnya mengemukakan pendapat yang dapat dipahami oleh orang lain. Nah, agar anak tunarungu memerlukan bimbingan komunikasi yang wajar untuk dapat menggunakan pikiran, perasaan, serta
dapat mengemukakan kehendaknya kepada orang lain. Nah, kebutuhan berekspresi ini bukan hanya ditujukan untuk masalah komunikasi saja, melainkan juga sebagai bentuk-bentuk ekspresi lain seperti menggambar, terus bermain peran, dan melakukan kegiatan atau pekerjaan lain yang dapat mewakili curahan isi hatinya. Nah, dengan diberikannya penanganan berupa kebutuhan untuk berekspresi ini, anak tunarungu bisa berbaur atau bersosialisasi dengan masyarakat setempat atau orang lain atau teman-temannya, sehingga mereka akan nyaman berkomunikasi atau berbicara dengan orang lain, dan akan nyambung dan akan nyambung juga. Dan tak lupa orang lawan bicaranya itu juga harus mengerti dengan apa yang diutarakan oleh anak tunarungu, misalnya dengan cara anak pada umumnya, yaitu belajar berbahasa isyarat supaya bisa berkomunikasi dengan anak tunarungu. Dampak ketunarunguan terhadap kognisi dan inteligensi. Menurut Bloom, dalam Mahesa tahun 2005 mengatakan bahwa perkembangan inteligensi anak terjadi ketika usia 4 tahun. Lebih jelasnya, menurut Tenster dalam Mahesa tahun 2005 mengatakan bahwa 50% perkembangan intelektual terjadi ketika anak berusia 4 tahun. Selebihnya 30% ketika anak berusia 4-8 tahun dan 20% ketika anak berusia 9-17 tahun. Perkembangan intelektual anak dipengaruhi oleh fungsi penglihatan, pendengaran, dan gerakan. Apabila salah satu fungsi ini memiliki hambatan, maka akan berdampak pada pendidikan anak. Pada dasarnya, inteligensi anak tunarungu sama dengan inteligensi anak normal lainnya. Namun, inteligensi anak tunarungu dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa, informasi yang terbatas, dan daya abstraksi yang dapat menghambat dalam proses pengambilan pengetahuan yang lebih luas. Rendahnya inteligensi anak tunarungu bukan dipengaruhi oleh intelektual anaknya atau kondisi jenis kepribadiannya, namun murni terjadi karena akibat perkembangan kognisi pada anaknya. Aspek inteligensi anak tunarungu yang mengalami hambatan di antara lainnya adalah kemampuan berbahasa verbal, seperti menjelaskan pengertian, menghubungkan, menarik kesimpulan, dan meramalkan kejadian. Anak tunarungu mengalami kesulitan saat mengikuti proses pembelajaran yang menggunakan lisan dan tulisan. Bahkan peneliti membuktikan bahwa membaca adalah salah satu bidang akademik yang paling rendah akibat dari dampak ketunarunguan pada anak. Dampak ketunarunguan terhadap pendidikan. Perhatian pendidikan terhadap anak tunarungu sebenarnya tidak bisa dikatakan kurang, karena sudah banyak anak tunarungu yang mengikuti pendidikan sepanjang lembaga pendidikan itu dapat dijangkaunya. Persoalan baru yang perlu diperhatikan adalah ketika anak tersebut atau anak tunarungu diharuskan atau diwajibkan untuk bersekolah di sekolah khusus atau SLB, di mana kondisi anak tidak dapat pergi ke sekolah karena jarak yang cukup jauh dari rumahnya. Sehingga salah satu alternatifnya adalah dengan didirikan asrama yang berdekatan dengan SLB tersebut atau sekolah khusus tunarungu tersebut. Namun hal ini tidak bisa dijadikan satu-satunya andalan dalam pemecahan persoalan yang ada.
Usaha lainnya adalah dengan menyekolahkan anak tunarungu pada sekolah normal atau sekolah reguler lainnya. Namun, dalam pembelajarannya, anak tunarungu diberikan program-program khusus untuk mereka sehingga mereka tetap bisa mengikuti pembelajaran sesuai dengan kemampuan mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Salman Fatur Rahmat. Di sini saya akan sedikit memaparkan dampak pemberdayaan keterampilan vokasional. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP antara lain berisikan tentang aturan proses pembelajaran di sekolah, yaitu mengenai komposisi antara pengetahuan akademik dan keterampilan vokasional yang terintegrasi dalam standar isi dan standar kompetensi lulusan, yang mana menyebutkan bahwa pengetahuan akademik 40% dan keterampilan vokasional 60%. Berdasarkan hal tersebut, keterampilan vokasional lebih diutamakan sehingga diselenggarakan program pemberdayaan keterampilan vokasional bagi anak tunarungu di SLB. Melihat kondisi anak tunarungu, mereka lebih memerlukan perhatian dalam mempersiapkan masa depannya melalui keterampilan yang akan digunakan sebagai acuan dan bakal mereka mencari nafkah. Untuk itu diperlukan perkembangan dalam arti menemukan potensi siswa agar dapat berkembang dan diikuti perkembangannya kembali, yaitu memberikan pelatihan keterampilan. Teori dikonstruksi digunakan untuk membongkar dampak dan makna pemberdayaan keterampilan vokasional yang diselenggarakan di SLB bagi anak tunarungu, sekolah maupun orang tua siswa. Adapun dampak-dampak tersebut terdiri atas dampak positif dan dampak negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamilatul Mufidah dari kelas A2 Prodi PLB semester 4. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang dampak dari ketunarunguan. Ketunarunguan pada seseorang atau anak memunculkan dampak luas yang akan menjadi dalam kehidupan diri yang bersangkutan. Ketunarunguan berdampak luas dan kompleks terhadap anak dan terhadap kehidupan keluarganya. Bahkan akan mempengaruhi sikap-sikap pada masyarakatnya pula. Menurut Arthur Bothordt dalam Syarjah pada tahun 2005, berbagai dampak yang akan ditimbulkan sebagai akibat dari ketunarunguan diantaranya salah satunya yaitu 1. Dampak ketunarunguan terhadap perkembangan sosial anak tunarungu. Sama seperti manusia lainnya, anak tunarungu juga makhluk sosial yang selalu memerlukan kebersamaan dengan orang lain. Akan tetapi, karena memiliki kekurangan dalam segi fisik, biasanya mereka mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri terhadap lingkungannya. Mereka banyak yang merasa rendah diri dan merasa kurang berharga. Dengan demikian, penilaian dari lingkungan terhadap dirinya memberikan pengaruh yang besar terhadap fungsi sosialnya. Oleh karena itu, seluruh anggota keluarga dan masyarakat di sekitarnya hendaknya berusaha memahami keadaan mereka. Kita harus menjaga perasaannya. Jangan sampai membuat hal-hal yang dapat menyebabkan mereka tersinggung atas kekurangannya. Anak tunarungu juga seringkali mengalami berbagai macam konflik atau masalah seperti kebingungan dan ketakutan akibat menghadapi ketakutan lingkungan yang bermacam-macam. Oleh karena itu, kita harus membantu dan memberi pengertian kepada mereka agar mereka dapat keluar dari konflik yang dialaminya. Walaupun sangat sulit untuk memahami perasaan dan pemikirannya. Yang kedua, dampak ketunarunguan terhadap keluarganya. Ada berbagai macam dampak atau reaksi-reaksi
yang timbul biasanya dapat dibedakan atas berbagai macam pola. Di antaranya timbulnya rasa bersalah orang tua atau dosa. Dampaknya bagi keluarga, biasanya ada orang tua yang ingin menembus dosanya dengan jalan mencurahkan segala kasih sayangnya secara berlebihan terhadap anaknya. Kemudian ada orang tua yang menghadapi anaknya yang cacat dengan perasaannya yang kecewa karena tidak memenuhi harapannya. Biasanya dampak dari keluarganya, orang tua menolak kehadiran anaknya. Selanjutnya yang orang tua malu menghadapi kenyataan bahwa anaknya berbeda dengan anak lainnya. Dampak bagi keluarganya, biasanya orang tua cenderung menyembunyikan anaknya di dalam rumah atau menahannya di rumahnya. Selanjutnya, orang tua menerima keadaan anaknya beserta keadaan sebagaimana mestinya. Dampak bagi keluarganya, biasanya orang tuanya yang bersikap dan berpikir realistis terhadap anaknya dan menerima anaknya. Kemudian yang ketiga, dampak ketunarungan terhadap masyarakat. Pada umumnya orang masih berpendapat bahwa anak tunarungu tidak dapat berbuat apapun. Pandangan yang semacam ini sangat merugikan bagi anak tunarungu. Karena dengan adanya pandangan ini biasanya dapat dilihat sulitnya anak tunarungu untuk memperoleh lapangan pekerjaan. Di samping pandangan karena ketidakmampuannya, anak tunarungu juga sulit untuk bersaing dengan anak normal pada umumnya. Terima kasih.